Pada suatu hari yang tampak biasa di kota metropolitan Seoul, seorang pria duduk di apartemen mewahnya, matanya terpaku pada siaran berita terkini. Rapat umum pemegang saham untuk memilih ketua baru Samjin Group, salah satu dari 3 konglomerat terbesar di negara itu, baru saja berakhir lewat pukul 1 siang. Setelah melalui pertemuan yang menegangkan, akhirnya diputuskan bahwa tahta Samjin Group akan diduduki oleh Johnson Go. Momen itu, tentu saja, ia rayakan dengan gegap gempita. Dalam hatinya, ia merasa bahwa segala pujian yang ditujukan kepadanya semakin membumbung tinggi. Bagaimanapun, ia adalah sang raja baru, Johnson Go sendiri, yang telah mengerahkan seluruh hidupnya untuk mencapai puncak ini. Ia belajar, berolahraga, belajar lagi, menempuh pendidikan di luar negeri, mengawasi saudara-saudaranya di sana, menghadapi pamannya yang gemar membuat masalah, hingga mengurus perjodohan yang telah diatur untuknya. Semua ia lakukan dengan kesempurnaan mutlak. Lebih dari itu, ia berhasil membangun citra publik yang tertata rapi, lengkap dengan banyak pengikut di media sosial yang selalu meninggalkan komentar positif. Wajar saja jika ia yang terpilih menjadi Raja Samjin Group. Ini adalah fajar baru dalam hidupnya. Dan sekarang, setelah tuan baru tiba, semua noda dari masa lalu akan dibersihkan dari perusahaan. Rencana pertamanya adalah menyingkirkan semua kroni dari pemimpin sebelumnya. Namun, saat ia menyesap anggur kemenangannya, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menusuk jantungnya. Ia teringat bahwa kakeknya, sang pendiri Samjin Group, juga meninggal karena serangan jantung. Ia sempat berpikir, hal itu tak mungkin menimpa dirinya. Nyatanya, seorang sehebat dirinya pun harus takluk pada serangan jantung. Sesaat kemudian, kesadarannya berpindah ke dalam tubuh seorang bayi mungil. Telinganya menangkap suara-suara yang bertanya, siapa gugu kecil ini? Ia hanya bisa bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tak lama, ia sudah didandani dengan pakaian rapi yang membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Dan namanya, entah bagaimana, adalah Sego Kim So-young. Ibunya yang baru berusia 21 tahun, berkata kepada suaminya bahwa bayi mereka adalah yang tercantik di dunia. Jun Ji-seong, ayahnya yang berusia 23 tahun, setuju, bahkan mengatakan bahwa putra mereka lebih tampan daripada bayi selebritas manapun. So-young menambahkan betapa beruntungnya Segok dilahirkan dengan paras setampan itu. Sementara itu, Segok hanya bisa berpikir sinis. Beruntung? Sungguh sebuah keberuntungan. Ia meludahkan dotnya dengan kesal. Dalam hati meratapi hilangnya tubuh ideal setinggi 190 cm dengan berat 75 kg dan kemampuan bench press 100 kg. Semua itu kini tergantikan oleh wujud bayi montok dengan kepala yang lebih besar dari permen lollipop. Ia, sang Raja Samjin Group, yang berasal dari keluarga bergengsi dengan fisik mengesankan dan riwayat hidup sempurna, kini terdampar di sebuah rumah tua dengan pakaian menyedihkan, terlahir kembali sebagai bayi di keluarga miskin. Kedua orang tuanya adalah pasangan muda berusia 20-an yang sama-sama berasal dari panti asuhan. Mereka tidak memiliki apapun. Sego, yang mengira ia baru saja merayakan kemenangannya dengan anggur terbaik, harus menerima kenyataan pahit ketika So-young berkata bahwa sudah waktunya minum susu.